Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat bergabung di Misa Berbahasa Indonesia Komunitas Keluarga Katolik Indonesia di Singapura. Hari ini gereja merayakan Hari Minggu Prapaskah keempat yang bertema penyakit bukan hukuman Allah atas dosa manusia. Perayaan Ekaristi hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Sambodo SSCC. Minggu Prapaskah keempat disebut pula Minggu Laetare atau Minggu Sukacita. Di mana sukacita itu? Bukankah seruan pertobatan justru semakin dikumandangkan? Sukacita di sini terungkap seperti disebut dalam antifon pembuka, sukacita karena penghiburan dari Allah. Oleh karena itu, pertobatan bukan menjadi beban, melainkan menjadi kesempatan mengalami kasih Allah yang lebih utuh. Pertobatan akan membuat orang serasa mengalami kesembuhan dari kebutaan, bangkit dari kelumpuhan, dan lebih dalam lagi mengalami rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Marilah kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka O Yesus Kristus Sang Terang. Bersukacitalah hai Yerusalem, berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dahulu bersuka duka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana tadi dikatakan, minggu keempat adalah minggu sukacita. Namun di banyak tempat di Indonesia juga mulai hari ini tidak ada lagi misa atau Ekaristi bersama. Kembali mungkin kita juga boleh bertanya, Tuhan di manakah sukacita? Mari saudara-saudariku yang terkasih, di minggu keempat masa Prapaskah ini, kita sungguh boleh merasakan sukacita di dalam ketidakbahagiaan. Mungkin sulit, namun mari kita berupaya untuk itu. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kini di hadapan Allah yang Maha Rahim, dengan segala kerendahan hati kita sesali, kita akui dan kita mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita, agar kita layak merayakan perayaan Ekaristi ini dengan hati yang pantas.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan segala intensi dan permohonan kita, terutama kita doakan saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Juga mohon pemulihan untuk mereka yang dalam proses pemulihan saat ini. Terutama kita juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan semua sanak saudara kita yang tengah menghadapi dan berjuang untuk memulihkan saudara-saudari kita yang sakit, terutama juga kita doakan saudara-saudari kita yang meninggal karena penyakit ini, para imam dan juga mereka semua yang tidak diketahui mungkin meninggal, supaya mereka juga memperoleh rahmat berkat Tuhan sendiri. Dan juga kita mohon untuk kesehatan kita masing-masing, agar kasih Allah sungguh melimpah dalam kehidupan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Putramu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setiamu. Kami mohon, berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang, berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan
yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Akan datang malam, ketika tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah cahaya dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangga dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu dapat melihat?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya,
di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi yang lain berkata, bagaimanakah orang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka kepada seorang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia? Jawabnya, dia seorang nabi. Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru sekarang dapat melihat. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu dia ini anak kami dan dilahirkan buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab ia sudah dewasa, dan ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi telah bersepakat bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu ia memanggil orang yang tadinya buta itu untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang dia lakukan kepadamu? Bagaimanakah dia memelekkan matamu? Jawabnya kepada mereka, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil menghina orang-orang Farisi berkata kepadanya, engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, padahal dia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta, jikalau orang itu tidak datang dari Allah. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu kata Yesus, bertemu dengan orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah. Kata Yesus,
Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya siapa saja yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu terdengar oleh beberapa orang Farisi. Yang berada di situ. Lalu mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kata pembuka tadi dikatakan bahwa penyakit bukanlah sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah. Ya. Hari ini hampir di seluruh tempat, ya, corona COVID-19 menjadi seperti ancaman, ketakutan. Ya. Dan bacaan Injil kita melihat bagaimana orang buta yang dimelekkan oleh Tuhan. Dan juga minggu keempat ini tadi dikatakan apa? Sebagai minggu sukacita. Aneh. Situasi tahun ini memang sungguh berbeda. Ya. Di mana banyak kita tidak bisa merayakan Ekaristi, tapi masih kita diajak untuk tetap bersukacita. Di mana penyakit menjadi sesuatu yang menakutkan, namun bagaimana penyakit menjadi sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Tanda kemuliaan Allah dalam pembuka bacaan Injil tadi. Pertanyaan murid-murid Yesus kan, ketika mereka lewat melihat orang buta dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang berdosa?" Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua sungguh diajak untuk bergembira dan bersukacita di minggu keempat ini. Mengapa? Karena sebenarnya masanya sudah dekat. Kita akan segera merayakan Paskah. Namun ya kembali, kita akan melihat situasinya. Apakah kita akan bisa bergembira bersama di malam Paskah? Ya. Dari pihak Kepausan atau Bapak Paus sendiri juga dari kan sudah memberikan cara, ya, dan hanya berlaku untuk tahun ini saja. Ya, bagaimana merayakan Paskah, bagaimana malam Paskah dan sebagainya, aturannya sedang dibuat. Pak Kardinal sudah membuatnya, hanya akan diturunkan untuk kita kapan kita akan lihat bersama. Namun kembali bagaimana kita justru diajak untuk mengisi situasi yang seperti sekarang ini untuk bisa menjadi situasi yang membawa kegembiraan. Situasi yang sekarang boleh saya gambarkan dalam bacaan pertama. Ketika siapa yang ditolak tadi? Eliab, ya. Ketika dia ditolak untuk menjadi raja, ya. Yang ditolak siapa? Saul, ya kan? Saul ditolak menjadi raja, lalu dipilihlah Daud. Ya. Mereka ada 7 saudaranya, tapi hanya Daud yang dipilih. Bukan yang ganteng, bukan yang gagah, bukan yang perkasa, tetapi yang memiliki hati untuk Tuhan. Ya, dalam bacaan pertama kita lihat bersama. Inilah situasi saat ini. Mungkin situasi yang menakutkan. Karena kalau situasi ditolak pasti nggak nyaman ya.
Tapi pasti kita semua nggak nyaman karena ditolak. Ya. Berupaya untuk mencari, menutupi bagaimana kekurangan-kekurangan itu agar kita bisa diterima dalam dunia nyata. Namun kembali bahwa kegembiraan dalam bacaan Injil ditandai dengan terbukanya mata. Ya, terbukanya mata. Orang yang lahir buta akan merasakan kegembiraan. Bisa melihat kembali, bisa memandang sesuatu dengan yang baru pertama kali pasti akan mengagumi. Ya. Orang yang baru pertama memandang sesuatu pasti kagum. Entah itu yang sederhana, entah yang luar biasa, pasti akan kagum. Nah, inilah gambaran kegembiraan. Orang yang tadinya tidak pernah melihat sesuatu menjadi terbuka dan bisa melihat sesuatu. Kegembiraan yang luar biasa dia ungkapkan. Dan dia berani bersaksi, bertanya jawab dengan orang-orang Farisi. Bahkan dia secara, ya kalau boleh secara harfiah, berkatakan dia menghina, mengejek, ya kan, orang-orang Farisi. Kayaknya kamu mau jadi juga, mau muridnya dia. Orang Farisinya mengatakan, kami murid-murid Musa, kamu saja yang jadi murid Yesus. Kan gitu. Mengapa orang-orang Farisi marah? Karena kisah pembukaan mata, memelekkan mata ini adalah memiripkan kita atau kita diajak untuk melihat kisah penciptaan. Ya. Kisah penciptaan. Allah menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Pada hari ke-7 ya istirahat. Dan hari itu adalah hari Sabat. Inilah yang menjadi kemarahan orang-orang Farisi. Yesus memelekkan mata orang pada hari Sabat. Mereka marah. Prosesnya sama seperti Yesus menciptakan, seperti Allah menciptakan manusia pertama. Membentuknya dari tanah, dibentuk, ditiup, ya kan, diberi nafas, hidup. Kalau ini prosesnya, Yesus meludah, mengaduk-aduk tanah menjadi seperti lumpur, ya, dioleskan di mata, disuruh cuci muka, melihat. Nah, prosesnya kan hampir sama dengan kisah penciptaan. Dan dilakukan pada hari Sabat, di mana orang harusnya memuliakan Allah. Yesus bekerja pada saat itu. Nah, inilah sebenarnya kemarahan yang terjadi oleh orang-orang Farisi. Tetapi terbukanya mata orang buta tadi membawa Yesus tidak perlu berceramah di depan mereka. Yesus memakai orang buta yang melek untuk saling beradu argumentasi. Pertanyaannya apa? Kalau dia orang berdosa, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, dia memelekkan mata saya. Lalu dia tanya, kalau menurut kamu dia siapa? Dia nabi. Saya tahu dia nabi. Nah, inilah saudara-saudariku yang terkasih, sungguh sesuatu yang luar biasa. Keterbukaan, perubahan akan iman. Dan mari kita lihat yang terakhir. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Sering kali di dalam kehidupan kita melek mata kita secara fisik, tetapi kita sering membutakan diri. Mata rohani kita kadang-kadang yang buta, bukan mata jasmani. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita buka mata rohani kita, agar kita semakin bisa merasakan kasih Allah tinggal dan hidup, serta kita hidupi
di dalam keseharian kita. Semoga di masa bahagia minggu keempat ini sungguh membawa kita semakin merasakan terang Tuhan yang hidup dan membawa kita semakin mempersiapkan diri kita menjadi semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan bersama-sama menegaskan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya dianugerahi terang untuk mengembangkan iman pribadi yang kuat dan memasyarakat. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga umat Allah menjadi terang Kristus bagi dunia, serta memberitakan warta kebenaran dan cinta kasih yang telah diterima dari Kristus dengan bahasa manusia zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi semua orang yang hatinya telah menjadi gelap karena sangsi dan putus asa, ya Bapa, semoga mereka yang hatinya gelap dapat melihat lagi terang iman berkat iman pribadi orang-orang Kristiani yang membaktikan diri, serta berkat kesaksian iman persekutuan Kristiani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi semua orang yang menamakan diri pengikut Kristus, ya Bapa, semoga mata para pengikut Kristus terbuka lebar bagi ketidakadilan yang juga melibatkan mereka sendiri, dan semoga mereka ikut berusaha untuk memulihkan harapan orang akan nilai-nilai yang berasal dari Allah, yaitu kebenaran, martabat manusia, dan keadilan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi para korban pemerasan dan diskriminasi, bagi para pengungsi dan mereka yang tertimpa bencana, ya Bapa, semoga kami tidak menutup mata terhadap penderitaan sesama kami, melainkan dengan rela hati ikut memikul beban mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi masyarakat Singapura dan dunia yang bekerja sama untuk mengendalikan virus COVID-19, ya Bapa, kami mohon perlindungan-Mu dalam situasi kami menghadapi wabah virus COVID-19. Semoga kami mempunyai kebijaksanaan dan belas kasih dalam setiap tindakan kami. Kami mohon kesembuhan kepada mereka yang terkena virus COVID-19 dan perlindungan bagi semua dokter dan petugas medis yang merawat para pasien. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Mari kita juga berdoa untuk sanak saudara kita yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit.
Kiranya kuasa kasih Tuhan memberikan pemulihan untuk mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, Allah Bapa yang Maha Kasih, kiranya rahmat pengampunan Engkau limpahkan bagi mereka semua yang saat ini telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, agar mereka boleh berbahagia bersama-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga Tuhan Kristus menyertai kami. Dalam keheningan mari kita sampaikan doa permohonan kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga Tuhan Kristus menyertai kami. Tuhan Allah kami, Engkau menyinari hidup kami dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Semoga kami melihat terang Kristus serta hidup dalam Dia, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan gembira kami mengunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon, semoga kami sanggup merayakan kurban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami demi keselamatan dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh
Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjemaannya, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat manusia yang lahir sebagai budak dosa lama, menjadi anak angkat Allah. Dari sebab itu, dengan sujud menyembah segala makhluk surgawi dan duniawi, mengidungkan nyanyian baru bagimu. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa,
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami William, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang kudus, bersama para rasul, Santa Bernadette dan semua orang kudus yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, berani kita berdoa. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Bersatu dengan Tuhan membawa damai dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita bagikan damai Kristus untuk saudara-saudari kita. Salam damai. Salam damai. Salam damai.
Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus yang akan kita sambut membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mengundang umat untuk menerima komuni secara spiritual. Ucapkanlah doa berikut ini mengikuti saya. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang tak terhingga dan pengorbanannya. Karena kita tidak dapat menerima Tuhan secara fisik, mari kita ungkapkan keinginan kita untuk menerimanya di dalam hati kita. Dan undanglah Dia untuk datang ke dalam dirimu, hadir dalam hatimu. Saat ku menyambut tubuh dan darah
Tuhan mengolesi mataku, lalu aku pergi, dan aku membasuh muka, dan aku melihat, dan aku percaya kepada Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menerangi setiap orang yang lahir di dunia. Kami mohon, terangilah hati kami dengan sinar rahmat-Mu, agar kami mampu selalu memikirkan hal-hal yang pantas dan yang layak bagi keagungan-Mu, serta mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudariku yang terkasih, saya menyampaikan satu hal. Untuk pengakuan dosa secara bersama untuk tahun ini tidak ada. Namun silahkan saya memberikan kesempatan untuk kalian membuat janji dengan saya ataupun mungkin dengan romo lain, silahkan untuk melakukan pengakuan dosa. Kalau itu memungkinkan. Kalau tidak, Bapak Paus juga sudah memberikan kepada kita ada satu doa yang mungkin nanti akan kita bagikan bersama tentang doa bagaimana untuk mendapatkan pengampunan secara dalam situasi sekarang ini. Ya, mungkin kesulitan imam dan sebagainya. Namun kalau Anda mengontak saya akan bantu sebisa mungkin waktunya, ya jangan sampai mungkin jam 12 malam kontak saya, ya saya bisa minta maaf kalau hal ini mungkin saya, kecuali kalau Anda sakit butuh perminyakan, nah itu mungkin saya akan bantu jam 12 malam, nggak apa-apa. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita tetap bergembira, bersukacita, merayakan kemenangan Kristus atas dosa-dosa untuk kita. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, mereka yang kita doakan, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus mewartakan kasih Tuhan.